Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam merayu, salam untuk saudaraku semua yang ada di dalam maupun yang di luar negeri. Mudah-mudahan bahagia selalu, dan yang sakit mudah-mudahan cepat sembuh, dan yang bekerja mendapat rezeki yang berkah. Terima kasih. Jadi hari demi hari tim Ganjar itu dapat dukungan dari berbagai kalangan, baik dari akademisi, dari kiai, maupun dari buruh. Sekarang ini ada satu lagi yang cukup mengejutkan. Kenapa? Nah, ini datangnya dari orang dalam istana, yaitu staf khusus Presiden Jokowi mendukung Ganjar Mahfud. Nah, jadi kita semua paham bahwa di istana juga terjadi pecah, tidak solid untuk mendukung Gibran. Nah, ini berani lantang deh ngomong mendukung Ganjar ya. Padahal sebelumnya pasangan Prabowo Gibran lah yang mengklaim bahwa kekuatan Jokowi jika benar-benar bersatu akan menang ya. Dan faktanya berkata lain. Dukungan semakin tak terbendung untuk Ganjar Pranowo, datangnya dari berbagai kalangan, dari khalayak umum sampai staf khusus presiden yang namanya Angki Yudhistia ya. Nah, selanjutnya siapa sebetulnya Angki Yudhistia itu yang berani lantang mendukung Ganjar Mahfud ini di saat dirinya masih menjabat sebagai staf khusus Presiden Joko Widodo. Jadi Angki Yudhistia adalah salah seorang staf khusus milenial Presiden Joko Widodo sejak tahun 2019 hingga sampai saat ini. Meskipun berstatus sebagai orang dalam istana, pihaknya justru memilih mendukung capres nomor 3 ya, Ganjar Pranowo. Sehingga dengan berbagai dukungan ini, dan dia menyatakan juga optimis bahwa Ganjar itu mampu ya, memprioritaskan kepentingan disabilitas. Hal ini pandangan ya dari staf khusus tadi. Ganjar Pranowo itu memang gemar sekali untuk membantu disabilitas ya. Jadi ada seorang perempuan disabilitas itu tidak bisa mendengar, lalu menjadi istilahnya ada ya macam berobat segala macam itu ya. Sehingga dari kasus itu kelihatannya itu sangat positif ya, karena sering membantu disabilitas. Nah, ini salah satu poin ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh calon-calon presiden itu walaupun kecil sekali itu akan bermanfaat. Seperti ini, gara-gara Ganjar itu di Semarang sering membantu disabilitas, staf khusus presiden ini tertarik ya. Dia mengharapkan nanti kalau jadi pasti dia akan konsen atau porsinya akan lebih banyak untuk membantu disabilitas. Nah, disinilah yang namanya bahasa Jawa itu mengatakan becik ketitik olo ketoro. Artinya bahasa Indonesia adalah walaupun itu kecil tapi positif akan kelihatan. Jelek pun begitu, walaupun sedikit tetap akan kelihatan. Nah, disinilah yang pelan-pelan tapi pasti langkahnya tim Ganjar itu kian hari kian membesar ya. Nah, hal ini menurut staf khusus tadi ya, senengnya itu sudah dari dulu ya, dari anggota DPR RI dulu 2 periode dia itu sudah sering membantu disabilitas ya. Sehingga dalam membuat kebijakan di Jawa Tengah ya, penyandang disabilitas itu betul-betul mendapat prioritas yang khusus lah. Nah, hal inilah yang dipikirkan oleh staf khusus tadi. Nah,
Tapi saya mengharapkan kalau nanti mengomandoi negara Indonesia, ya, kalau setelah Pak Ganjar itu jadi, dia berharap untuk porsinya mengurus stabilitas betul-betul harus dijalankan dan porsinya lebih besar lagi. Nah, jadi hal inilah yang menjadi gagasan sehingga munculnya dukungan-dukungan dari berbagai kalangan. Ya, salah satu kan hal yang ya menurut saya cukup positif sekali ya. Jadi tidak harus berbicara makan gratis, tapi hal-hal yang jejak digitalnya belakang itulah yang terpenting. Yang sangat positif ya muncul positif, kalau negatif ya tetap muncul negatif. Nah, inilah penilaian hal-hal yang melengkapi ya, berbagai penilaian dari step khusus tadi untuk menjatuhkan ke nomor 3. Nah, jadi apa yang disampaikan itu membuat kita masyarakat jadi hal yang hal yang menempel pada Ganjar itu hal yang betul-betul dijiwai dari dulu gitu lah ya. Tidak ujuk-ujuk gitu ya, oh ya karena dia bantu, enggak, itu perjalanan karirnya Ganjar itu dinilai oleh masyarakat, bukan ujuk-ujuk wah saya mau jadi calon presiden, wah pokoknya nanti tak gratisan semua, bukan begitu kan. Nah inilah sehingga dari berbagai kalangan sepelan-pelan tapi pasti itu mendukung Ganjar Pranowo. Dan satu lagi ya ini juga mengejutkan lagi ya, tokoh karismatik ya dari Banten ya, itu juga mendukung, yaitu Abu Yamu tadi. Wah ini beredar rame ya. Beliaunya tokoh Banten yang karismatik dan terkenal dan punya memang nilainya yang luar biasa. Dia juga merapat ke Ganjar Pranowo. Nah, kan simpel saja, karena Ganjar dalam track recordnya bekerja baik itu segi umum, menjalankan agamanya juga baik, dan dia juga terkenal dengan anti radikalisme, dan itu pun diucapkan dan dijalankan di Jawa Tengah. Maka dari itu rekam jejak itu penting untuk calon-calon presiden ya, tidak ujuk-ujuk jadi baik. Ini adalah pengalaman yang mungkin bagi calon-calon yang ingin maju di kontestasi selanjutnya, rekam jejak itu harus dibetulin dan bekerja dengan hati sehingga melekat di masyarakat. Oke, saya pikir itu. Terima kasih. Merdeka.